Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Alif Nanda Muryadi dari Fakultas Saintek, jurusan Teknik Informatika. Dari kelompok 11 akan meresum materi dari PBHK hari pertama dan kedua. Yang pertama itu dari DEMA. DEMA itu kepanjangannya Dewan Eksekutif Mahasiswa. Fungsinya yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugasnya untuk melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA universitas. Terus mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Terus melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Nah, ini organisasi yang kedua yaitu SEMA. Sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsinya itu advokasi, legislasi, pengawasan, dan bisa juga membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan penganggaran kepada pihak terkait. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan di UIN Malang. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA universitas. Yang kedelapan, menjadi mitra kerja DEMA universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Terus wewenangnya SEMA itu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Terus yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA universitas. Kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA universitas. Yang ketujuh, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Yang kedelapan, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Nah, terus saya akan menjelaskan meresum tentang seminar kebangsaan. Saya akan meresum tentang seminar kebangsaan. Ini saya menyebutkan poinnya yang tadi dijelaskan oleh beliau. Pertama tuh roasting DPR, yang kedua sejarah pembicara, yang ketiga PPKM masih level 3 sehingga dapat kuliah online, yang keempat orang Indonesia itu orangnya keras kepala, itu poinnya. Nah, terus saya juga menjelaskan tentang dampak negatif COVID-19. Yang pertama tuh sektor ekonomi, melemahnya daya beli dan hilangnya pekerjaan orang-orang. Nah, kalau di sektor pendidikan,
Yang pertama tuh anak-anak putus sekolah. Yang kedua kekerasan pada anak dan resiko eksternal. Yang ketiga tuh penurunan pencapaian. Terus kebijakan di sektor pendidikan pada saat pandemi, bantuan kuota data internet, terus bantuan subsidi upah. Yang ketiga bantuan uang kuliah tunggal. Yang keempat rumah sakit pendidikan. Terus yang kelima dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Terus saya juga ingin menjelaskan tentang pentingnya kolaborasi hexahelix. Model kolaborasi masa depan ini yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya di Indonesia. Yang pertama itu komunikasi, yang kedua pebisnis, yang ketiga media massa, yang keempat pemerintah, yang kelima partai politik, yang keenam akademis atau universitas. Nah, terus tuh ada 3 kekuatan yang bisa mengubah dunia. Kayak alat nih begitu. Yang pertama tuh kemajuan teknologi, yang kedua agama, yang ketiga pasar. Nah, peran kita atau peran dan peluang UIN atau PTKIN itu arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua link and match dengan sektor industri. Yang ketiga menjadi kekuatan socio-teknopreneur. Yang keempat epicentrum ajaran agar inklusif. Terus ini UIN menuju world class university. Yang pertama tuh excellence in research. Yang kedua internationalization. Yang pertama tuh students, kedua scholars, yang ketiga faculty from abroad, yang keempat talented undergraduate body, yang kelima quality of teaching, yang keenam within institutional collaboration. Terus yang ke-7 menjadi generasi unggul. Nah, ini saya akan meresum tentang moderasi Islam. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Moderasi Islam itu definisinya ya, secara etimologis wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah atau berkeadilan. Yang kedua tuh secara terminologi itu pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika, teks serta konteks. Yang ketiga dasar teologis Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Terus kenapa moderasi itu penting di Indonesia? Karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni antar pemeluk agama. Terus yang kedua tuh historitas Islam di Indonesia. Yang ketiga karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Yang keempat ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini isu-isu terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti yang pertama itu konflik Palestina-Israel, yang kedua aliansi politik Arab Amerika, yang ketiga itu oil, yang keempat politik
despotism and hierarchy. Terus peran mahasiswa UIN Malang dalam moderasi Islam. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Nah, terus saya juga akan meresum tentang UKM. Tapi ini tidak saya resum, tidak semuanya. Yang pertama itu UKM Menwa. Organisasi ini bersejarah pembentukan Jenderal A. Nasution 1959 di Jawa Barat. Semboyannya itu penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasiswa Provinsi dan Wira Cakti Yuda di UIN Malang. Arti lambang Wira Cakti Yuda 818 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wira Cakti Yuda bermakna prajurit dan pemimpin yang sakti. Terus bisa juga membantu TNI, Polri, dan juga rektor. Latihannya tuh lempar pisau, menembak, dan bela diri atau karate. Yang kedua nih UKM Pramuka. Racana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Wulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya itu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya Anjang Sana atau Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, perkemahan wirakarya, temu alumni atau family gathering, dan musyawarah pandega. Tugasnya rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook dan memo, dan lain-lain. Terus salah satu dewannya OPS Diklat. Terus saya menjelaskan UKM PMI. UKM PMI ini bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambangnya burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK Mustafa 29, Disnatalis. Terus PM ini mempunyai 6 bidang, yaitu sosial keagamaan, dikten atau pendelegadian, latihan bersama ujian PMI dan pra ujian PMI, Diklatsar, forum fasilitator. Terus ada rutang. Terus bidang kesehatan, yaitu cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, dan delegasi tim kesehatan. Terus bidang penelitian pengembangan, yaitu webinar, perpustakaan, dan lain-lain. Terus ada juga bidang humas, yaitu konsolidasi silaturahim, kewirausahaan, dan penyebaran ucapan. Ya, selanjutnya UKM GGB atau Gema Gita Bahana. Ini sudah berumur 6 tahun. Mengurus pengembangan bakat di bidang suara. Memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. Terus UKM SR atau seni religius. Organisasi ini tentang lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya untuk membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif,
serta menjunjung tinggi Trudharma perguruan tinggi. Divisinya kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, salawat, dan gambus. Terus UKM teater. Sudah berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Terus UKM Aparatur Sina, organisasi pecinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi atau mendaki, sosial atau bencana alam, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, susur gua, dan ilmiah. Terus UKM Junior atau unit olahraga. Wadah ini memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, voli, badminton, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatannya latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Terus UKM Kopma Padang Bulan dibentuk 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SHMPD. Stafnya itu usaha atau pengurus Kopma, public relation atau pemasaran, personalia atau karyawan. Big event yaitu Kopma Fair, Digemen Regional Jatim, dan Diksar. Unit usaha Kopma, minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Terus UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3, memiliki 6 departemen yaitu event organizer, departemen studio atau jantung Komus, musik manajemen, departemen multimedia atau mengelola segala konten, departemen public relation, pusat info eksternal, dan departemen social development. Spesifikasi playernya tuh vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan non player event organizer, sound engineering, MC, multimedia, dan home recording. Terus UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya, didirikan tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutinnya try-in atau agenda rutin tiap tahun. Terus Gasuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor. Yang ketiga Diklat, pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Terus UKM Jepret Club atau JC, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya. Motonya, aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatannya diklat, pameran, dan hunting besar. Terus UKM Simfoni, platformnya Simfoni FM, program hariannya Simfoni Morning Show, Free Time, Free and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, dan Free Line. Program mingguannya Simfoni Weekend Show, Debak, Simfoni Soccer, Fresh Sunday, Top Chart, Soda, Diary Mami, English Day, Yaumul Arabi. Terus program unggulannya Off Air, Simfoni Indie Awards Station, On Air, Daily Program, and Weekly Program. Terus UKM LKP 2M, itu Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKPM itu kajian atau melatih nalar melalui kajian. Yang kedua, penelitian, melatih memiliki kemampuan menulis naskah riset dan lain-lain. Terus dan keorganisasian. LKP 2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP 2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata atau buku maupun di medsos. Terus UKM, ini yang terakhir, UKM UAPM Inovasi, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik,
didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visinya memihak kesadaran nurani, filosofis teks UAPM melambangkan independensi. Produknya Kipos berupa koran kumpulan isu ranah kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis analitis. Agenda rutin diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Ya, jadi saya akan meresum tentang wawasan akademik. Pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu maka depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan orang lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking, jangan selalu menyalahkan orang lain. Terakhir, pesan kami, informasi yang cocok untuk absen orang-orang yang membakar alma maternya. Karena itu juga nama baik kampus kita torehkan. Prestasi baik nasional maupun internasional, depankan kesantunan dan akhlakul karimah. Yang kedua dari fisik. Apakah sekarang ini Malang tempat kalian yang akan digembleng itu sudah berputar? Kemudian apa sih itu ulul albab? Apa gunanya reputasi internasional? Ini yang harus dipahami oleh adik-adik. Bekasi internasional harus mencapai reputasi nasional dan regional. Apakah kita sudah mencapai itu? Prestasi-prestasi yang luar biasa. Mungkin kalian pertama akreditasi institusi sudah 2 kali A. Jadi kita akan mencapai institusi unggul. Untuk adiknya kemudian untuk peringkat jurnal kita peringkat 3. PT KIN terbaik manajemen strategi PT. Kita sudah tersertifikasi ISO Indonesia University ranking tunggal. Terakreditasi A 2 kali, sudah akreditasi A. Berbeda dengan perpustakaan pendingin yang lainnya. Kemudian kita juga termasuk Kapten Islamic University tingkat dunia tahun 2026. Prestasi-prestasi yang luar biasa tadi tidak banyak dimiliki semua pendekin atau queen. Tapi ini sudah diupayakan dengan jerih payah kalau sudah prestasi-prestasi yang membanggakan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Tapi ini sudah diupayakan. Dari angkatan yang kedua ini, luar biasa masih mahasiswa keseriusannya dengan bimbingan dari para pengajar di Mahat Ali. Itu bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Kini menjadi kebanggaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian pusat bahasa, nanti kalian juga akan mendapatkan pembelajaran melalui dulu kalau belajar bahasa tetap muka saja sulit, dan sekarang akan lebih mudah jika dengan online karena sudah pembelajaran melalui, kemudian ada online tes nanti semuanya harus punya TOEFL atau di mana tesnya di pusat bahasa nanti setelah pembelajaran bahasa asing selama 1 tahun ini. Saya sampaikan tentang prestasi-prestasi yang membanggakan. Selanjutnya adalah tentang sarana-prasarana. Terus saya akan meresum tentang wawasan administrasi. Jadi ada kenapa harus bayar berapa besaran UKT, artinya berapa jumlah gajinya ditetapkan oleh keputusan Menteri Agama, bukan rektor. Jadi seluruh Indonesia, PT KIM se-Indonesia sama Grab grade 7, cuman besarnya beda. Yang kedua adalah membayar mahal dan pengembangan kelembagaan. Ada pengecualian kalau KTP-nya misalkan mendapatkan 6/7, maka nanti di semester 2 bisa mengajukan penurunan UKT atau banding, bukan ini dari 1 menjadi ISNA lalu kerja 5 turun menjadi 4 dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Kemudian magnet untuk apa bayar mahal gitu, yaitu untuk biaya proses taklim, sekalipun pada sekarang semester ini masuk secara daring tetap berjalan, taklim berjalan sebagaimana biasa. Taklim ada taklimul Quran,
Al-Quran, kemudian taklimul afkar atau kajian-kajian kitab itu bukan sekadar mengaji, bukan, tetapi semuanya itu ada kelulusannya sehingga nanti menjadi prasyarat mengambil matkul keislaman, karena itu nggak boleh dengan semua. Nanti seperti juga dalam satu kelas, kalau satu kelasnya berjumlah 40, maka dimakan baik darimu. Tatap muka secara langsung sama prosesnya kayak dari rumah masing-masing, karena itu membutuhkan guru yang membimbing kita. Banyak kajian-kajian yang tidak bisa dalam praktek, misalkan praktek haji tentu saja masih belum bisa dilaksanakan. Kalau kita ini sudah aman, maka akan ditinjau kembali. Apa pembelajaran secara daring akan ditinjau ulang bagi mahasiswa untuk datang langsung ke kampus, dan bagaimana prosedurnya, bagaimana teknisnya nanti akan diberikan kepada seluruh mahasiswa. Pancoran, kenapa berbeda tiap prodi? Saya prodi fisika biologi, kenapa berbeda dengan misalkan prodi manajemen? Ini juga misalkan kenapa saya sama-sama prodi manajemen di Surabaya, kemudian saya di Malang, kenapa berbeda katanya. Lagi ada indikator-indikator yang menjadi penentu besaran daripada dekat pertama, tergantung atau akreditasi institusi. Sudah saya sampaikan di awal, kita sudah akreditasi A, itu 2 kali poinnya. Sudah tersertifikasi ISO, ini menjadi semakin bagus indeks mutu universitas, maka akan semakin tinggi nilainya atau biayanya. Kemudian tergantung, apalagi yang kedua, indeks mutu profesi di sama-sama berbeda. Kenapa ada yang akreditasi B, ada yang akreditasi A? Tentu yang akreditasi yang membutuhkan biaya lebih dan akan lebih mahal atau lebih tinggi. Itu tergantung indeks pengelolaan keuangan kita ini sudah sampai sama dengan PTN yang lain, jadi berbeda dengan terbiasa atau kalangan. Itu juga akan menambah nilai tambah. Kemudian indeks kemahalan wilayah antara Jakarta, Malang, Pak Tua tentu saja berbeda. Saya di IN 2-7 itu bagaimana menghitung, yaitu tergantung dari penghasilan orang tua. Pertama, yang makin tua juga akan semakin tinggi. Kenapa? Karena subsidi silang. Ada yang anaknya petani, bahkan mohon maaf ada yang orang tuanya sudah meninggal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.